Kembali bersama kami, pemirsa. Sopir taksi online yang menjadi saksi kunci kasus dugaan pembunuhan dan pencurian oleh oknum anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolda Kalimantan Tengah, terungkap Brigadir Anton Kurniawan dalam keadaan positif sabu saat membunuh dan mencuri. Kasus dugaan pembunuhan dan pencurian oleh oknum anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih bergulir. Nasib pahit dialami Muhammad Haryono yang merupakan sopir taksi online. Haryono, saksi kunci peristiwa, ditetapkan sebagai tersangka. Istri Haryono, Yuliani, bersama kuasa hukum mendatangi rutan Polda Kalteng untuk menemui suaminya yang ditahan. Ia membantah suaminya terlibat dalam kasus tersebut dan meminta keadilan kepada penyidik. Menurut Yuliani, suaminya hanya sopir taksi online yang dipesan oleh Brigadir Anton dan terpaksa menyaksikan aksi sadis tersebut. Haryono yang berniat mengungkapkan kebenaran dengan melaporkan kejadian tersebut justru jadi tersangka. Suamiku cuma jasa, suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk diantarkan, karena memang itu kerjaannya. Aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolda Kalimantan Tengah, terungkap Brigadir Anton Kurniawan dalam keadaan positif sabu saat membunuh dan mencuri. Anton bahkan menembak korban berinisial BA sebanyak 2 kali di dalam mobil sebelum akhirnya dibuang. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menduga Brigadir Anton melakukan hal tersebut untuk membeli sabu. Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Tengah meminta maaf atas kejadian ini. Pada saat ini, kesempatan ini juga saya pergunakan untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Tapi kalau difilmkan, ini luar biasa sadisnya ini orang. Untuk tujuan tertentu dia membunuh, nggak setimpal lah antara yang dilakukannya itu untuk diambil. Dugaan saya, minta maaf ini kalau ini namanya dugaan, harus dibuktikan. Mungkin dia butuh uang untuk sabu itu. Jadi dia dikejar-kejar pengaruh sabu itu, mengambil uang apa saja dengan menggunakan kekuasaannya. Kasus bermula dari penemuan mayat tanpa identitas di sebuah kebun sawit di Katingan, Kalimantan Tengah, 6 Desember lalu. Hasil penyelidikan, mayat tersebut diduga menjadi korban pembunuhan dan pencurian oleh oknum anggota Polda Kalteng, Brigadir Anton. Polisi telah menetapkan 2 tersangka, Brigadir Anton dan sopir taksi online Haryono. Atas peristiwa ini, Brigadir Anton telah diberhentikan secara tidak hormat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, maksud hati mengungkap kejahatan, apa daya yang diterima nasib malang. Seorang sopir taksi online, Muhammad Haryono, menjadi tersangka usai menjadi saksi kasus pembunuhan dan pencurian oleh seorang oknum polisi bernama Brigadir Anton di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kita akan membahas dialog ini bersama kuasa hukum tersangka, Parlin Bayu Huta Barat, dan juga pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Sebelumnya, kami juga telah menghubungi pihak Polda Kalimantan Tengah dan Kompolnas, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Saya sapa dulu Pak Parlin dan Prof Suparji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Parlin, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih Pak Parlin. Suara saya jelas, Pak? Ya, baik. Ya, kita tahu ini jadi sorotan, terlebih lagi hari ini bagaimana media melihat ini dan publik juga termasuk netizen, dan kita semua turut prihatin atas apa yang terjadi. Kalaupun ini benar, walaupun prosesnya masih berlangsung, mungkin saya akan ke Pak Parlin terlebih dulu. Pak, kalau kita tarik sedikit ke belakang, kronologis, apa yang klien Anda ceritakan terkait yang terjadi, Pak?
Ya, jadi Pak Haryono itu, Pak, ketika pasca kejadian itu dia merasa berubah, Pak. Baik. Murung, kemudian sedih, tertawa. Lalu istrinya curiga, ini kok ada perubahan terhadap suami saya pada saat itu, Pak ya. Nah, di awal Desember itu terbukalah Haryono pada istrinya bercerita tentang peristiwa pembunuhan itu, Pak. Nah, kemudian mereka berdua ini kan Pak nggak ngerti apa-apa, Pak ya, hanya tahunya ini harus dilaporkan. Baik. Dan istri sama Pak Haryono ini pun juga sempat juga bertukar pikiran dengan anggota polisi, kemudian dengan ada kenalannya orang BIN. Nah, lalu keputusannya mereka berdua suami istri yang melaporkan tanggal 10 Desember itu, Pak. Itu sementara. Oke. Melaporkan itu berapa hari setelah kejadian, Pak? Iya, Pak. Berapa hari setelah kejadian, Pak, melapor itu? Ya, kalau kita hitung itu kan peristiwanya pembunuhan itu kan terjadi tanggal 27 November, Pak. Baik. Nah, pasca 4 hari setelah 27 November itu, di situ Haryono masih diteror, Pak. Diteror sama Brigadir Anton itu untuk tidak bercerita, untuk tidak menyampaikan kepada siapapun tentang peristiwa itu. Baik. Nah, perasaan Haryono ini kan Pak, dia merasa ini merasa bersalah waktu itu, Pak. Merasa terhantui karena Haryono merasa dia melihat sendiri, Pak, peristiwa penembakan itu persis di samping dia, Pak. Dia melihat penembakan, kemudian dia melihat darah keluar dari kepala. Nah, jadi dia merasa ini, wah, ini situasi dia harus melangkah. Pak, cuma pada saat itu mereka bingung, Pak. Suami istri ini bingung. Jadi adalah mereka waktu untuk mencari tempat bertukar pikiran, Pak. Jadi kalau kita hitung 27 kejadian 27 November, lalu tanggal 10 di situ mereka memberanikan diri, Pak, melaporkan itu. Baik, Pak Parlin, saya baca juga, boleh dikoreksi, apakah benar bahwa Anton ini ya, pelaku ini terduga sempat ingin juga, walaupun tadi disebut juga meneror, juga ingin menyuap seperti itu, mentransfer sejumlah uang? Iya, Pak, jadi gini, Pak. Peristiwa tanggal 26 diajak Anton disuruh membawa mobil, disupirin. Haryono. Kemudian 27 terjadi penembakan. 28 istrinya Anton, Pak, itu melalui rekening istri Anton, dia langsung mentransfer, Pak, ke rekening Pak Heri ini. Oke. Nah, 28 itu ditransfer, lalu uang itu segera dikembalikan, Pak. Karena Heri merasa saya nggak mau terlibat. Gitu, baik. Pak. Jadi uang itu sudah dikembalikan. Jadi ada upaya tadi ya, Pak ya, penyuapan lah seperti itu. Karena mentransfer 15 juta rupiah, betul, Pak? Iya, karena tadi, Pak, disuruh tutup mulut. Oke. Betul, 15 juta dan itu sudah dikembalikan, Pak. Dan intinya Heri tidak boleh bercerita ataupun membuka peristiwa itu kepada siapapun. Itu pesan Anton terhadap Heri, Pak. Baik. Baik, Pak Parlin, sebelum saya ke Pak Suparji, ini yang menarik, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya alasan polisi ya menetapkan Haryono sebagai tersangka, dan berikut pernyataannya. Kemudian melakukan upaya paksa terhadap Haryono dalam penangkapan. Tanggal 15 mengkonfirmasi lagi berkaitan dengan hasil yang kita dapat tanggal 14, yaitu hasil dari otopsi Rumah Sakit Bayangkara. Yang kita yakini bahwa itu kelengkapan dalam pembuktian kita telah terjadi dugaan peristiwa pencurian dengan kekerasan mengakibatkan meninggalnya orang dan menghilangkan nyawa dengan sengaja dalam format pasal 338 diyuntukan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam hal ini penjelasannya adalah bersama-sama atau penyertaan. Baik, tadi kalau kita dengar bersama Pak Parlin dan Pak Suparji ada kalimat bersama-sama. Saya ke
Pak Parlin terlebih dahulu sebelum ke Pak Suparji. Ini pernyataan polisi, alasan kenapa mereka menetapkan Pak Parlin, maksud saya Pak Haryono ya Pak Parlin ya, terkait tindakan bersama-sama. Bagaimana Pak Parlin menanggapi pernyataan polisi ini? Silakan Pak. Ya, jadi gini Pak, ini yang tidak tersampaikan secara tuntas juga Pak. Haryono itu pertama Pak, itu diajak oleh Anton untuk membawa mobil, karena dia sopir Pak. Ya, diajak membawa mobil, lalu diperintah mengantar ke sana kemari, dan proses itu Pak, tidak ada perbincangan ataupun diskusi untuk melakukan suatu tindak pidana Pak. Apakah itu membunuh maupun merampok, itu tidak ada pembicaraan itu, tidak ada pembahasan itu. Nah, ini semua terjadi secara tiba-tiba Pak. Ketika mereka sedang di jalan, si Haryono sedang membawa mobil itu menyetir, lalu tiba-tiba si Haryono diperintahkan untuk berhenti di pinggir jalan Pak. Dan itu pun Haryono juga tidak pernah tahu maksud dan tujuan saudara Anton itu Pak. Dan kemudian saudara Anton itu tiba-tiba juga keluar dari mobil, menemui orang yang korban itu di pinggir mobil, lalu entah apa yang dibicarakan, mereka masuk dalam mobil Pak. Lalu Haryono kembali diperintahkan jalan. Tidak lama diperintah jalan itu, tiba-tiba juga Pak. Anton Pak Parlin. Kita dapat poinnya, tiba-tiba dan Haryono tadi hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang sopir online yang dipesan ya Pak ya. Baik, kita tahan dulu, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, dengan rangkaian kronologis yang diceritakan dan semua pendalaman yang kita coba hadirkan malam ini, bagaimana Anda melihat kasus ini Pak? Lagi-lagi ya Pak ya, kita melihat bagaimana sebenarnya masyarakat biasa, rakyat biasa bisa sangat jadi korban dan ditwist dalam suatu kasus, kalaupun ini benar. Bagaimana Pak Suparji? Iya, sebelum pada konteks ya Pak Haryono ya, kita perlu cermati juga tentang bagaimana suatu perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum setidak-tidaknya adalah kaitannya dengan sabu tadi kan? Ya, sabu. Betul. Yang kedua membawa senjata api kan gitu. Terus kemudian menembak gitu. Terus kemudian membunuh, terus kemudian membuang kan gitu. Terus lebih lanjut lagi mengancam gitu ya, menakut-nakuti ya, untuk supaya tutup mulut kan gitu. Saya kira perbuatan dari oknum ini kan jauh dari integritas dan profesionalisme seorang aparat penegak hukum, polisi kan gitu. Nah, ini harus menjadi refleksi besar di akhir tahun 2024 ini ya, supaya di 2025 ada perbaikan secara signifikan gitu. Sedangkan kaitannya dengan soal Pak Haryono yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka ya, dengan konstruksi ya, coba kita coba prediksi, kita analisis bahwa karena turut serta gitu, pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP gitu, bahwa kemudian dianggap terus serta dalam konteks ya, misalnya mengantarkan gitu ya, gitu kan, membawa mobilnya, terus kemudian memfasilitasi gitu ya. Padahal dalam perkara ini tidak ada niat sama sekali dalam konteks untuk membawa penumpang tadi, mengantarkan penumpang tadi untuk menemui korban gitu. Tetapi semata-mata adalah sebagai sebuah tuntutan sebagai seorang sopir yang kemudian diminta oleh penumpang mengantarkan pada satu tujuan tertentu. Dengan demikian, maka tidak bisa dikualifikasi, dikonstruksikan apa yang dikategorikan penyertaan gitu. Dan penyertaan tadi yang paling utama adalah bagaimana ada meeting of mind, adanya satu kesepakatan bersama, ada niat bersama, niat jahat bersama gitu ya. Dalam hal ini kan tidak ada niat tentang itu, bahwa kemudian Haryono tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan pada korban. Sementara mungkin saja ya pelaku adalah ada niatnya untuk mencuri, untuk mendapatkan sesuatu, dan kemudian pada akhirnya itu. Tapi dalam konteks Haryono sama sekali tidak ada niat untuk itu, saya kira. Prof, ini kan kalau tadi Anda menyebutkan bahwa ini konstruksinya seperti itu. Tapi pertanyaan mungkin gini Prof, kenapa polisi begitu yakin dan mungkin agak sedikit clumsy atau ceroboh ketika menyebutkan bersama-sama ini, padahal tadi disebutkan bahwa misalnya Haryono tadi tidak mengetahui dan hanya menjalankan tugasnya sebagai
taksi online. Plus juga, Prof, apakah ini ya indikasi bahwa tadi kenapa polisi yakin, apakah salah satu alasannya karena Haryono baru mengungkapkan 4 hari kemudian? Atau seperti apa, Prof, analisa Anda? Ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin dalam pandangan penyidik itu, bahwa penembakan dan pembunuhan itu tidak akan terjadi kalau tidak diantarkan oleh Haryono gitu, sehingga dianggap turut serta gitu. Ya, anggapannya mungkin seperti itu, sehingga dianggap turut serta karena mengantarkan pada tujuan menemui korban tadi itu. Nah, pada sisi yang lain adalah ketika kemudian bahwa seandainya tahu tentang kejadian itu, kenapa kemudian tidak segera melaporkan sehingga dianggaplah turut serta menutup-nutupi perkara tadi itu. Meskipun kemudian pada kenyataannya semua terbantahkan, niatnya apa kemudian yang bersangkutan mengantarkan? Semata-mata dia mencari nafkah, mencari duit, mencari kewajibannya sebagai seorang supir taksi online. Pada sisi yang lain adalah bahwa kenapa kemudian tidak segera melaporkan? Ya karena tadi ada tekanan, ada ketakutan dan sebagainya. Berarti entry ketika tadi Haryono ini adalah hanya mengantarkan dan tidak tahu apa-apa, ini bisa jadi poin kuat sebenarnya, Prof, ya, untuk menyangkal keterlibatan ini ya, Prof? Iya, tidak adanya jahat bersama itu kemudian bisa menyangkal adanya penyertaan. Baik, Prof. Sebelum kita teruskan, kita bicara kronologi lagi. Kami akan mengajak Profesor dan juga Pak Parlin dan juga pemirsa untuk menyimak kembali pernyataan polisi terkait kronologi kasus dugaan pembunuhan ini. Awali dengan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, saksi Haryono bersama dengan Anton dalam satu mobil ke arah TKP Jalan Cilikriwut kilometer 39 di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Dalam perjalanan sekitar kilometer 39, saudara Anton menghampiri korban dan menyampaikan kepada korban bahwa yang dimaksud dia itu adalah Anton, merupakan anggota Polda dan mendapat info ada pungutan liar di pos Lantas 38. Bapak Ibu sekalian, posisi korban pada saat itu adalah di pinggir jalan, di luar mobil Grand Max yang merupakan mobil dari ekspedisi yang dari Banjarmasin. Dengan kondisi itu maka kemudian saudara Anton mengajak korban untuk ikut naik mobil Sigra untuk mendatangi pos Lantas 38. Meyakinkan korban terkait dengan pungutan liar yang dimaksud. Kemudian saudara Haryono diperintahkan Anton untuk menjalankan kendaraan ke arah Kasongan masuk Kabupaten Katingan. Anton memerintahkan saudara Haryono untuk kembali dan putar arah. Pada posisi tersebut, saudara Haryono mendengar adanya letusan tembakan di mana posisi duduk korban berada di samping saudara Haryono. Jadi posisi TKP di mobil itu, kalau mobil Sigra, saudara Haryono itu pegang kemudi, berarti dia ada di sebelah kanan depan. Sebelah kirinya adalah korban. Di depan, di belakang adalah Anton. Kemudian setelah terjadi letusan tersebut, saudara Anton memerintahkan saudara Haryono untuk memutar kembali kendaraan ke arah Kasongan lagi. Dan terdengar kembali ada letusan kedua yang dilakukan Anton, dan setelah itu peristiwanya adalah korban dibuang dan mobil dikuasai. Mobil yang dalam arti ini adalah mobil Grand Max. Kemudian hari berikut, hari tanggal Selasa, tanggal 10 Desember, tanggal 10 Desember 2024, saudara Haryono mendatangi Polresta
Palangkaraya dalam hal memberikan kejadian yang tadi saya sebutkan. Ada keterangan yang harus kita konfirmasi yang diberikan oleh Saudara Haryono kepada Polresta Palangkaraya. Oke, lanjut. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Parlin dan Pak Suparji. Yang menarik kalau kita lihat kronologis tadi, diksi-diksinya, kalimat-kalimatnya. Ada yang kalimat awal, mengendarai mobil bersama Anton. Bukan atau mengantarkan, ini berbeda ya kalau kita bilang mengendarai mobil bersama atau mengantarkan misalnya Anton. Saya ke Pak Parlin. Pak Parlin, ada kronologis yang diceritakan tadi. Tanggapan Anda Pak mengenai keterangan tersebut? Ya, jadi begini Pak. Informasi ini kan ceritanya begini Pak. Saudara Anton ini tanggal 26 itu menghubungi Saudara Heri. Ya, tanggal 26 ya Pak ya. Nah kemudian datanglah mereka bertemu, Heri membawa mobil pribadinya. Lalu Saudara Anton memerintahkan, itu mobilmu simpan di rumahmu. Kamu bawa mobilku. Ya, lalu Heri ngikutin, menaruh mobilnya di rumahnya, dan masuk ke mobil Saudara Anton untuk mengemudi Pak. Nah pada saat itu Anton memerintahkan Heri ini menuju ke arah Pulang Pisau Pak, arah ke Banjarmasin Pak. Dalam perjalanan masih tanggal 26 itu mereka sampai malam, sampai ketiduran Pak. Besok paginya Saudara Anton memerintahkan, udah kita balik ke Palangkaraya. Jadi dari Pulang Pisau itu suruh balik ke Palangkaraya Pak, pagi harinya tanggal 27 Pak. Nah, ketika sudah sampai di Palangkaraya pagi harinya, ini Saudara Heri kan berpikir pulang Pak, tanggal 27 pagi. Sampai di Palangkaraya, Saudara Anton malah menyuruh kita terus ke arah Kasongan Pak, yang tadi yang disampaikan Pak Kapolda Kaltim. Nah, pada saat itu, Saudara Heri bertanya, kemana lagi? Dia sempat menanyakan itu kepada Saudara Anton. Tapi si Anton menjawab, Westo, Westo. Nah, karena dia tahu Anton ini anggota Pak, ya dia Baik. Akhirnya mau begitu ke arah Pak Parlin, ini item yang menarik sekali. Tadi kalau saya bisa lihat bahwa Pak Haryono ini disewa jasanya, ya jadi tidak menggunakan mobil pribadi tapi menggunakan mobil Anton karena memang disuruh Anton untuk tadi menyewa jasa. Menarik. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, bahwa ada diksi-diksi tadi dan plus juga ini baru saja disebutkan bagaimana sebenarnya Haryono disewa jasanya Pak. Memang tidak mengendarai mobil pribadi dia tapi menggunakan Anton. Bagaimana kita memahami pernyataan kronologi polisi dan juga kejadian yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi Pak? Ya, saya kira bahwa narasi atau kemudian kronologis tadi itu tidak cukup alat bukti untuk mengkonstruksikan ya bahwa Haryono itu turut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Bahwa ketika kemudian disewa tenaganya sebagai driver, terus kemudian menggunakan mobil pelaku tadi itu, tidak sempurna atau kemudian tidak cukup alat bukti untuk mengkategorikan bahwa dia telah turut serta dalam konteks tindak pidana pembunuhan dan pencurian tadi itu. Karena apa? Karena memang tidak ada niat ya, tidak ada niat jahat yang dilakukan oleh Haryono tadi itu. Yang lain tidak ada perbuatan apapun kecuali hanya mengendarai mobil tadi itu, menyopir mobil tadi itu, Pak Suparji, dan mengikuti perintahnya tadi itu. Gitu. Iya, ya. Pak, maaf. Adakah hal yang bisa digali polisi untuk meyakinkan bahwa memang misalnya Pak Haryono ini hanya disewa jasa dan tidak punya niat Pak? Bisakah kita bisa forensik melalui handphone atau seperti apa Pak? Ya, saya kira kan cukup terang benderang penggalian tadi itu. Dari misalnya soal profesi yang bersangkutan. Profesi bersangkutan hanya sekedar memang driver kan gitu. Baik. Kemudian yang kedua dari komunikasi yang terjadi kan gitu. Dan kemudian yang ketiga dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa kemudian ketika dianggap terlibat dalam konteks pembunuhan tadi itu, kepentingannya apa gitu loh. Motivasinya apa gitu, niatnya apa. Saya kira itu kan mengkonfirmasi, klarifikasi tentang keterlibatan yang bersangkutan. Gitu. Baik Prof.
Ini karena kita waktunya sangat terbatas, walaupun saya punya banyak pertanyaan terkait, karena ini harus kita gali dan kawal bersama. Saya ke Pak Parlin, Pak. Singkat saja Pak, closing statement, apa yang tentunya diharapkan dari klien Anda dan bagaimana publik melihat ini. Silakan Pak Parlin. Ya, pastinya Pak, klien saya berharap keadilan itu satu Pak, penting Pak. Karena kami sebut dia adalah mahkota dari pengungkapan terjadinya tindak pidana ini Pak. Nah makanya kita juga sebenarnya sudah baru tadi secara resmi juga berkomunikasi dengan pihak LPSK Pak, mohon perlindungan Pak. Karena dia mengungkap tindak pidana ini, kebetulan keterlibatannya pelakunya adalah anggota Polri. Nah ini juga jadi perhatian Pak. Makanya kita bersurat, sudah berkomunikasi sama LPSK, mohon ini segera diberikan perlindungan hukum. Karena apa Pak? Karena Haryono ini Pak, dia adalah pengungkap sejatinya Pak. Ini yang harus diperhatikan, dan ini sebenarnya juga akan kita sampaikan nanti secara resmi juga dengan para aparat penegak hukum, baik itu mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai keadilan Pak. Bahwa posisi Haryono ini adalah orang yang mengungkap adil tindak pidana Pak. Jadi tolong dihargai, diberikan keadilan, seperti itu Pak. Baik Pak Parlin, dan kita tahu bahwa bagaimana kasus ini juga ditambah dengan update terbaru bahwa memang Pak Anton dalam kondisi menggunakan sabu ya, dan tingkah laku tadi tentunya dipengaruhi oleh narkoba. Dan ini yang jadi item yang juga bisa menguatkan. Tapi lagi-lagi kita ingin bahwa no viral, no justice ini seringkali kita hadapi Pak Parji dan juga Pak Parlin. Ini it could happen to everyone. Bisa saja kepada saya ataupun rakyat biasa ketika hal ini tidak kita kawal bersama. Namun sedikit lagi mungkin saya ke Pak Suparji. Ya, Anda punya komentar Pak, sedikit closing statement Pak, singkat saja. Ya, saya berharap bahwa proses penegakan hukum ini adalah berdasarkan hati nurani gitu loh. Hati nurani yang paling dalam betul adalah sebuah kebenaran kan gitu. Apakah benar gitu hati nurani kita mengatakan bahwa memang Haryono adalah pelaku atau turut serta melakukan satu pembunuhan. Maka tidak terlalu menggunakan pendekatan rasional sepenuhnya kan gitu. Tapi gunakan pendekatan hati nurani untuk mendapatkan sebuah keadilan. Gitu. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Parlin. Juga kami tadi sudah berkali-kali menyebutkan di awal pemirsa bahwa kami mengundang pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait. Namun sayang sekali belum ada komentar untuk saat ini. Namun yang kami tahu juga polisi memang berkomitmen dalam penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Suparji dan juga Pak Parlin. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak.